Mas, piro sekilo? Hah? Sekilo piro? Sekilo tukone iki Lho, ngerti sampean? 16 pitu 16 700. 700 nggih. Itu piro sampean? Alah misal Piro kilo? swidak 4 kilo. Wis mantap. Nggih. Nah, terus nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Ya teman-teman, saat ini saya sedang berada di lokasi lelang getah karet ya. Ini lokasinya sekitar 1 km dari rumah saya. Cuma saya agak terlambat ini teman-teman. Kalau sekitar 1 jam sebelumnya saya ke sini, tentu akan bisa melihat proses lelangnya ya. Siapa pemenang lelangnya, bagaimana cara menentukan pemenangnya, kemudian juga penimbangan, pemeriksaan getahnya gitu. Tapi ya sudah, yang jelas setidaknya saya akan bisa menginformasikan ya harga getah di sini. Seperti tadi di awal video sudah disebutkan oleh salah satu tetangga saya ya, menyebutkan bahwa harga getah hari ini itu adalah 16.700 Rp16.700 per kilogram gitu teman-teman ya. Jadi ini termasuk harga yang bagus teman-teman, dan alhamdulillah ya, ini memang harga getah dan harga sawit untuk saat ini lumayan bagus. Jadi di saat barangkali secara umum perekonomian di Indonesia lagi agak sulit, ini di Rimbu Bujang justru lumayan bagus teman-teman. Pinten ton kabeh niki? Ya ini tadi saya sempat tanya juga ya, ini yang kerja ini adalah kru dari toke ya, atau tengkulak getah ini teman-teman. Ya ini totalnya sekitar 19 ton. Cuma saya kurang tahu dari berapa petani ini, karena ketika saya mau tanyakan ini panitia lelangnya lagi sibuk sekali, takutnya saya mengganggu gitu. Jadi ya sudah, ini saya tanyakan ke para pekerja ini saja. Ini perkiraannya kalau nggak salah tadi 19 ton. Jadi kalau harganya 16.700, ini uangnya sekitar 317 juta teman-teman. Lumayan banyak ya. Oke, jadi ya kalau hasil kebun sawit dan karet di Rimbu Bujang itu bagus, itu juga akan berpengaruh ke yang lain ya, termasuk kayak di warung kami. Ya setidaknya habis gajian Kula mriki mawon. dari jual getah ini ya adalah satu dua yang mampir ke warung jajan begitu teman-teman ya. Cuma memang sudah bukan rahasia lagi ya. Oh, ini kalih. Jadi sekarang nggak tahu sih kalau di daerah lain ya. Kalau di sini Sik lemu juga. setidaknya ya, saya ngobrol-ngobrol sama tetangga, teman-teman itu ya hampir semuanya tuh punya angsuran gitu ya, baik itu di bank ataupun di leasing atau yang lain-lainnya. Jadi ya kadang-kadang walaupun sebenarnya hasil kebun bagus, tapi warung-warung masih sepi aja gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman kulineran itu juga pada nanya, ini hasil kebun bagus kenapa kok warungnya sepi aja. Ya ternyata karena salah satunya itu eh, sebagian besar warga itu punya angsuran teman-teman. Jadi ya akhirnya banyak lari ke angsuran, karena ya tentu saja itu yang diutamakan itu ya, jajannya ditahan dulu. Oke ya, kita lihat ini sebagian petani pada ngantri untuk mengambil uangnya ya ke panitia di dalam rumah itu tadi teman-teman. Oke, jadi seperti ini bentuk getah karet di Rimbu Bujang. Karena ada beberapa macam ya. Jadi ada yang modelnya itu dicetak seperti bantalan begitu, kotak gitu. Kalau di sini enggak teman-teman. Jadi dari mangkoknya atau
ada juga yang pakai tempurung gitu ya. Nah itu nanti dikumpulin terus dimasukin ke karung seperti itu teman-teman, karung plastik seperti itu. Kalau bahasa orang sini tuh kresek gitu ya. Nah, terus diantar ke tempat lelang ini, nanti diperiksa sama panitia gitu ya. Kenapa harus diperiksa? Iya karena kadang-kadang ada yang dicampur dengan tatal alias kulit karet bekas pemotongannya itu, jadi itu kan bisa nambah berat gitu ya. Nah ini kalau tengkulaknya nggak mau ya dia akan diseleksi begitu teman-teman, makanya itu dibelah-belah itu ya karungnya untuk memeriksa kualitas dari getah karet yang dijual itu teman-teman. Nah kalau pembelian di sini tuh ada dua macam ya, ada lelang, kemudian ada juga tengkulak yang keliling satu-satu. Cuma yang lelang itu biasanya harganya lebih tinggi gitu teman-teman. Nah kalau yang tengkulak yang keliling yang langsung beli ke petani satu-satu itu lebih murah, cuma biasanya bisa ngutang teman-teman. Jadi petani itu bisa pinjam duit dulu gitu, nanti dibayar, dicicil setiap panen gitu. Cuma itu biasanya harganya lebih murah. Enaknya itu nggak perlu nganter. Nah kalau lelang itu nganter ke tempat pelelangan gitu teman-teman. Oke, ini ya pada ngantri ngambil uang gitu teman-teman. Oke, ya seperti itu yang bisa saya gambarkan teman-teman, proses maksud saya kondisi di tempat lelang. Oke, begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.